Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi di channel Novinaldi. Baik, kita akan lanjutkan tutorial kita mengenai upload image di pemrograman Kotlin. Pada bagian ketiga ini, kita akan lanjutkan yaitu menambahkan fitur bagaimana tag picture mengambil gambar langsung menggunakan kamera gitu ya teman-teman. Sebelum kita masuk ke bagian ketiga ini, ada sedikit perubahan codingan kita pada API servernya. Yang mana di video sebelumnya ketika udah selesai terjadi lag ya pada form uploadnya. Ketika diklik tombol simpan, ini progresnya ini nggak sampai gitu ya, nggak sampai 100%. Kemudian toasnya nggak muncul. Nah jadi ternyata saya cek ada kesalahan pada bagian API servernya. Silakan teman-teman buka Visual Studio Code-nya kembali, kemudian buka controller uploadnya. Lihat di bagian responnya itu kemarin di message errornya itu silakan diganti dengan true atau false. Jadi kalau responnya 404 errornya itu true ya. Karena ketika di bagian respon di sini di project sebelumnya respon create-nya ini itu tipenya boolean. Ya, kalau boolean berarti false dan true gitu ya. Jadi kita harus samain antara respon yang diberikan oleh API servernya dengan respon yang diterima oleh kliennya. Jadi silakan rubah error di sini jadi true, kemudian di bawah respon yang ketika upload berhasil errornya itu false. Nah, jadi teman-teman silakan dijalankan kembali projectnya. Kita tes lagi ya project kita. Kita coba upload gambarnya, kita pilih gambarnya, nanti dia akan masuk ke album kita gitu ya teman-teman. Kemudian kita simpan image, nah gitu, maka muncul pesan upload foto berhasil. Kalau kita cek di bagian servernya, ini hasil foto yang sudah kita pilih gitu ya teman-teman. Baik, langkah selanjutnya di video bagian ketiga ini kita akan coba menambahkan fitur yang namanya tag picture menggunakan kamera gitu ya teman-teman. Sebenarnya codingannya itu sudah ada di dokumentasi pada Android developernya. Jadi teman-teman silakan buka browser, kemudian di Google teman-teman boleh ketikkan Android developer tag photo. Kemudian ambil yang bagian pertama di sini, kemudian kita scroll ke bawah. Nah ini codingannya ya. Jadi teman-teman bisa ubah dalam bentuk bahasa Indonesia. Di sini kalau kita scroll, cara mendapatkan gambar di sini, menyimpan foto ukuran penuh. Jadi logikanya proses ketika tag foto itu ketika kita ngambil foto menggunakan kamera, maka hasil foto tersebut disimpan terlebih dahulu. Nah, jadi katanya di sini teman-teman silakan tambahkan write external storage. Itu sudah kita tambahkan di bagian manifest sebelumnya. Kita cek dulu ya. Bagian manifest nih, manifest write external storage sudah kita tambahkan. Kemudian kita scroll ke bawah lagi, kita akan tambahkan perintahnya di bagian form upload di sini. Jadi kita bisa otomatis membuat nama file berdasarkan tanggal gitu ya dan waktu. Jadi teman-teman silakan tambahkan perintah ini. Oke, di copy, kemudian buka form uploadnya di sini. Kemudian kita pastikan perintah tadi di bawah saja, ya masih di dalam kelas ya. Oke, kemudian ini masih merah. Kalau kita lihat, tambahkan juga ini let init var current photo page, sebuah variabel. Jadi kita create dulu di sini pada bagian atas. Kita pastikan, namun kita tambahkan private ya. Kita scroll ke bawah lagi. Di sini masih ada yang merah, silakan teman-teman tekan Alt Enter di bagian tulisan yang merah, kemudian Alt Enter juga ambil yang Android ICU text, kemudian environment, import juga, kemudian date, ambil yang Java util ya. Oke, di sini masih merah ya teman-teman, ambil klik yang merah di sini, ambil add. Oke, kemudian klik di bagian bawah. Ambil yang ada like warna merah di sini, Alt Enter ya. Kemudian ambil yang add non null gitu ya. Enter di sini. Oke, sudah.
Kemudian kita back lagi di bagian developer Android-nya, kita scroll ke bawah. Untuk dispatch text picture intent-nya, kita akan ganti dengan perintah yang ini. Oke, namun nanti ada sedikit perubahan ya teman-teman. Jadi kita copy ini dulu. Kita copy di sini. Kita pastikan, kita ganti codingan yang sudah ada. Oh ya, dispatch-nya belum kita buat ya teman-teman. Jadi kita terlebih dahulu buat gini ya, binding btn text camera, kemudian set on click listener. Nah, jadi sini kita buat fungsi nantinya text picture ya. Kemudian tekan alt enter di sini. Kemudian create function di sini. Oke, di dalam text picture camera di sini fungsinya kita pastikan yang tadi. Nah, gitu ya. Di media store-nya ini masih merah, teman-teman tekan alt enter. Di sini alt enter ya. Kemudian create image file. Create image file ini belum ya. Nanti kita akan membuat create image file. Kemudian file provider. Tekan alt enter di sini. Oke, sudah. Kemudian request tag foto, kita back lagi di sini. Request tag foto ini yang filenya jangan lupa kita copy di sini. Kita pastikan di sebelum private font text picture camera. Oke. Create image file, di sini add request IPN annotation ya. Sudah. Nah, di sini ada sedikit perubahan. Foto filenya kita harus membuat sebuah variabel baru namanya foto file. Di sini kita deklarasikan dulu ya, private let init file, bukan var tapi file. Kemudian foto file titik 2 ambil yang file. Di sini maaf bukan file tapi var. Oke, kita scroll ke bawah lagi di sini ya. Yang text picture kamera pada fungsi text picture kamera di sini kita rubah filenya, kita ganti. Di sini kita hapus, kita rubah jadi seperti ini. Jadi create image file. Sudah. Hasilnya seperti ini ya teman-teman. Oke, selanjutnya, langkah selanjutnya kita akan tambahkan perintah ketika gambarnya sudah diambil, maka kita tampilkan pada image view. Jadi kita masuk ke override font on activity result. Nah, di sini kita bisa tambahkan if jika request code ya sama dengan request tag foto yang kita buat tadi ya. Kemudian dan result code sama dengan result OK, maka kita akan mengambil URI-nya. Kita buat file URI sama dengan file provider titik get URI for file sama dengan ambil yang application contact. Kemudian di sini kita akan buat nih com example titik android titik file provider. Kemudian koma foto file. Oke ya, di sini saya enter aja ya. Kemudian di bawahnya selected image URI sama dengan URI. Oke, kemudian baru binding titik image photo view, kemudian set image URI, di dalamnya selected image URI. Oke, sebelum dijalankan codingan kita akan tambahkan sedikit ya perintah di sini. Katanya kita harus nambahin di sini ya. Kita harus mengkonfigurasi file provider. Nah, gitu. Jadi providernya di sini kita akan tambahkan di bagian manifest gitu ya. Teman-teman bisa baca di sini. Kita harus tambahkan, kita copy di sini providernya. Kita pastikan di bagian manifest. Di sini kita buka manifest kita pastikan di bawah sebelum penutup dari aplikasi. Oke. Di sini terdapat merah. Teman-teman boleh dihapus. Nanti ambil aja ketik aja file provider. Di sini dia. Oke, teman-teman. Kemudian kita harus membuat sebuah file XML. Nama filenya itu file path. Jadi kita copy ini, masuk ke res, kemudian XML, kemudian kita klik kanan, ambil new, kemudian example resource file. Kemudian di sini kita paste, yang root elemennya kita ganti dengan path. Path pakai S, kemudian OK. Selanjutnya kita akan pastikan external file path di sini. Kita copy, kemudian kita pastikan ke sini. Ini saya tutup dulu. Oke, di bagian path-nya kita harus sesuaikan. Nah, gitu ya. Jadi teman-teman, com example package name
Nah, di sini kita ganti dengan di bagian example di sini tekan titik, nanti muncul otomatis nama project kita. Kemudian panggil form upload activity karena tag picture-nya di bagian activity form upload-nya gitu ya. Oke, kemudian slice, ambil files, kemudian pictures. Nanti akan disimpan bagian sini gitu. Ini P-nya harus besar ya, karena kita harus sesuaikan dengan yang ini. Oke teman-teman, sudah. Jadi kita cukup menambahkan seperti itu pada bagian manifestnya dan menambahkan file XML baru gitu ya. Jadi di form upload-nya sudah. Kemudian kita coba jalankan project kita kalau bisa menggunakan emulator handphone gitu ya teman-teman. Silakan dijalankan, kita tes. Kita menjalankan project-nya, kalau misalkan terdapat error, di sini terlihat ya, kalau kita baca di bagian logcat-nya, kemudian error-nya kita rubah, dia menunjukkan di form upload activity di line 69. Nah, dia errornya di sini ya teman-teman. Kalau saya cek, ini silakan teman-teman ganti dengan application context. Saya cek di merah di sini ya. Di sini ada check picture kamera. Di sini masih merah. Teman-teman klik Alt enter, ambil yang di sini. Kemudian di sini merahnya udah hilang. Satu lagi di bagian file path itu ternyata ini ada yang kelupaan sama saya. Ini nggak perlu diketik ya. Ternyata cukup menggunakan path-nya seperti ini. Oke, karena kita menggunakan emulator handphone gitu ya teman-teman. Oke, kita coba jalankan kembali. Kita klik upload, kemudian take kamera. Di sini kelihatan ya teman-teman. Handphonenya muncul gitu ya. Kalau kita ambil gambarnya, kita klik OK, maka gambarnya muncul di image view. Kemudian kalau kita simpan, oke, berhasil, fotonya berhasil tersimpan ya teman-teman. Jadi kalau kita cek di bagian patch project framework coordinator 4 kita, di sini terlihat ya gambarnya sudah berhasil di-upload. Baik teman-teman, kita lanjutkan bagaimana sih cara menampilkan sebuah image. Jadi di bagian detailnya di sini kita akan buat atau tampilkan gambarnya. Nah, di sini kita akan menggunakan komponen yang namanya, kalau teman-teman cari di Google ya, kita cari di Google namanya itu circular image view. Teman-teman klik di sini, kemudian di sini saya ambil yang ini dia, image view for Android. Nanti akan muncul, akan dialihkan ke GitHub-nya. Kita scroll ke bawah, di sini hasilnya seperti ini ya teman-teman. Nah, kita akan lakukan dependensi, kita download dependensinya, kita copy yang bagian sini, kemudian kita pastikan di bagian Gradle kita ya, Gradle script, kemudian ambil yang di sini. Oke, kita pastikan ke sini, sudah, kemudian lakukan sync now. Jika sudah, kita masuk ke bagian layout detail mahasiswa, kita akan tampung ya komponen image, circular image view-nya. Jadi teman-teman, kita akan gunakan perintah yang ini ya, kita copy saja. Oke, kita copy. Kemudian teman-teman, kita pastikan bagian di atas name di sini. Jadi saya buat di sini ya bagian atasnya kayak gini. Kemudian untuk constraint-nya kita samain dengan yang di bawah kayak gini hasilnya. Oke. Kemudian jangan lupa di bagian circle image view di bawahnya itu penutup dari layout constraint-nya kayak gitu. Nah ya. Kemudian di sini masih merah. Kenapa masih merah? Kita belum atur parent-nya gitu ya. Kita buat star, kemudian star parent supaya di tengah tambahkan n parent, kemudian top to top parent. Kemudian untuk source-nya kita akan ganti dengan icon launcher background gitu ya. Nah gitu. Kemudian kita akan ganti nih di bagian border color-nya itu kita jadikan aja warna putih. F-nya 6 kali ya. Oke ya teman-teman, sudah. Teman-teman bisa ini di bagian layout width-nya kita ganti dengan boleh 250 ya. Kemudian di sini 250. Nah, supaya besar gitu ya. Atau kecil aja ya, 200 saja kita buat. Oke. Kemudian bagaimana sih cara nampilin gambar di sini? Teman-teman silakan masuk ke detail mahasiswa activity-nya. Kita scroll ke bawah di bagian script untuk menampilkan gambar di sini.
Oke, foto. Satu lagi, oh ya teman-teman, silakan masuk ke respon data mahasiswa, tekan kontrol di sini. Nah, kemudian kita masuk ke mahasiswa data. Kita akan tambahkan untuk memanggil field foto gitu ya. MAS foto. Kemudian kita ganti dengan foto. Oke, kita kembali ke detail mahasiswa activity. Kita akan tampilkan gambarnya menggunakan perintah glide. Oke, glide. Kemudian width. Nah, di sini saya akan gunakan application context. Kemudian URL-nya. Nah, ini URL-nya itu kita akan memanggil sebuah image gambar. Gambar yang tersimpan di dalam database itu adalah nama filenya ya, beserta ekstensinya. Untuk link URL-nya kita akan panggil sebuah respon client. Jadi di sini di bagian respon client itu kan ada sebuah variable base URL ya. Jadi supaya kita tidak berulang-ulang gitu memanggilnya, daripada kita ngetik ini misalnya HTTP, nama domain kita dan sebagainya, kita cukup mengambil ini aja. Jadi supaya base URL ini bisa dipanggil oleh file yang lain, maka private-nya kita ganti dengan public atau public gitu ya. Oke, kemudian kita masuk di sini, kita buat kutip 2 di sini, kemudian tambahkan tanda $. Di sini kita panggil R client, teman-teman, R client. Kemudian titik base URL. Oke. Kemudian di sini tanda plus di sini ya, teman-teman. Oke. Ini kan base URL-nya kan sampai ke public ya. Karena di sini ada folder uploads. Kita akan memanggil folder uploads pada project kita. Bukan controller ya, tapi folder uploads yang ada pada CI4 kita. Jadi di sini saya tambahin tanda plus, kemudian panggil foldernya uploads, oke, tambahkan garis miring atau slice, kemudian baru kita panggil list mahasiswa di sini. Jadi saya tambahkan plus, kemudian list mahasiswa array 0, kemudian titik foto. Nah gitu ya. Karena di bagian mahasiswa data di sini kan sudah menampung nama file dari foto kita, dari tabel mahasiswanya. Oke, kemudian di sini koma, kemudian bukan koma di sini ya, tapi ini saya geser dulu ya teman-teman. Di sini tambahin into namanya. Di sini saya ada sedikit kesalahan coding ya, jadi teman-teman boleh diedit sedikit. Di sini justrunya ini penutup, kemudian di sini baru titik load ya, load. Kemudian yang ini kita pindahin tanda kutipnya di bagian load. Oke teman-teman, kemudian di sini kita hapus dulu, kita pindahin ke atas ya. Oke, di sini into, kemudian di dalamnya baru masukkan ke binding titik namanya tadi activity. Oh ya, tambahin dulu profile image ya. Berarti namanya profile image. Nah, gitu hasilnya. Baik teman-teman, kita coba jalankan project kita. Oke, sudah jalan, kita cek dulu. Oke, kemudian kita back, kita coba ganti gambarnya, kita pilih gambar yang lain gitu ya teman-teman. Kemudian kita simpan image. Oke, sudah. Gimana? Paham ya teman-teman? Nah, teman-teman bisa tambahin juga nih image-nya di bagian sini. Ya, bisa teman-teman tambahin. Caranya itu masuk ke bagian layout-nya. Di sini layout, kita ambil yang list data mahasiswa. Oke, di bagian sini teman-teman. Bisa teman-teman tambahin perintahnya seperti ini. Oke, saya copy paste yang sudah ada saja ya teman-teman. Kita letakin codingnya di bagian atau sebelum linear layout. Jadi kita pastikan yang sudah ada yang ini. Oke, kita copy, kemudian kita pastikan bagian sini. Kemudian untuk yang ini kita ganti dengan 70 saja. Kemudian di sini 70. Oke, kemudian kita akan hapus yang end to end bagian sini, ya. Kemudian di bagian linear layout di sini kita harus tambahin padding aja. Padding left itu misalkan kita buat 70 dp. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Ya, ini terlalu, kalau kita cek dulu ya card view-nya, oke, sudah posisinya sudah di tengah ya teman-teman. Baik, selanjutnya
kita tambahin, kita rubah sedikit perintahnya di bagian untuk nampilin list di sini kan namanya adapter ya. Jadi kita cari yang mahasiswa adapter yang sudah kita buat. Oke, kita akan masukin perintahnya di sini. Itu namanya glide. Caranya sama tadi teman-teman. Boleh copy saja perintahnya di bagian detail. Di sini kita copy saja. Kemudian kita pastikan ke sini. Kemudian di sini bukan application contact tapi konteks karena ini adapter. Kemudian di sini kita ganti dengan mahasiswa data. Oke, gimana? Semoga paham ya. Baik teman-teman, silakan di running kembali projectnya. Baik ya teman-teman, ini sudah tampil image-nya pada list data kita. Mungkin tutorial kita mengenai upload image ini sudah selesai sampai bagian ketiga ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa dikembangin kemampuannya. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.